Baik, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini bersama saya Iswan Ibana. Nah, ini sebetulnya kan saya sudah sempat share terkait dengan beasiswa Australia Awards, Jepang juga. Nah, ini kepikiran tadinya mau flashback untuk penerimaan waktu di Tiga Stan. Nah, ini mumpung ada sahabat perjuangan, waduh, ada Bang Erik nih. Assalamualaikum Bang Erik, apa kabar Erik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar Ini baik, sebentar. Is? Gimana kabar, Is? Baik. Ini work from home atau work from office nih? Work from office and home sebenarnya. Mix ya, kita mix. Gila totalitas. Gimana, Is? Sehat, Is? Sehat. Alhamdulillah. Live from Canberra. Oke. Mantap. Cuman gini, pada saat mau share terkait masuk di Tiga Stan, kita mungkin buat teman-teman yang baru tahu kemarin itu udah rilis di Twitternya Kemenpan RB terkait dengan surat 435 tanggal 6 Mei 2020. Jadi ditujukan kepada beberapa kementerian yang punya kepala kedinasan, Kemenkumham, BPS, juga ada BMKG, BIN, dan uniknya untuk Kemenq tidak buka tahun ini. Waduh, innalillahi. Jauh berapa sedih dong. Loh, tapi itu benar, bro. Benar-benar sedih kalau dengar itu. Benar. Menarik banget nih. Kalau boleh tahu nih, kalau mau flashback, kan Erik masuk STAN 98 ya, kalau nggak salah ya? Oh, salah. Itu kakak kelas saya, Pak. Setua itu saya masuk STAN 2002, lulus 2005. Oh, kita seangkatan ya. Teman berantem ya? Walaupun beda. Teman debat berantem enggak? Debat. Buat teman-teman yang belum tahu, Erik ini adalah pegawai di Kementerian Keuangan di Kerajaan Bea dan Cukai, dan beliau termasuk 10 terbaik lulusan Bea Cukai 2005. Gimana lulusan peringkat pertamanya adalah yang sedang menginterview saya. Nah, ini gini, Rik. Kita punya goal untuk menyemangati adik-adik yang sedang patah hati karena nggak bisa daftar di STAN. Nah, kalau flashback di 2002, itu boleh cerita nggak, Rik, perjalanan itu? Kenapa kamu tuh mau daftar STAN? Terpaksa atau emang tuntutan dari keluarga nih? Ya, jadi mungkin kalau boleh sedikit cerita. Kalau flashback 2002, saya punya, zaman SMA dulu kita bilang geng lah. Nah, geng saya itu ternyata ada beberapa orang yang ikut daftar STAN. Oke. At that moment saya nggak tahu STAN itu apa. Serius? Nah, kemudian betul. Saya waktu itu sekolahnya SMA Sapudep 1 di swasta. Okay. Nah, kemudian memang mungkin 70% memang tidak ada yang berkiblat ke sekolah kedinasan. Karena memang kebanyakan kalau alumni saya memang kebanyakan di kampus-kampus yang swasta internasional atau memang kuliah di luar gitu. Ngeri kali. Nah, jadi memang waktu itu singkat kata ada saya dulu pernah ikut namanya lembaran pelajar Sumatera Selatan. Okay. Namanya Lepas. Itu semacam anak didiknya harian Sumatera, anak didiknya harian Sriwijaya Pos di Palembang. Pos, oke. Jadi memang kita punya satu lembar dalam satu minggu, kita dikasih satu kolom lah untuk anak-anak SMA ini, kemudian dari berbagai sekolah, kemudian bisa nulis, kemudian mencurahkan apa isu terkini, kemudian dibahas gitu dengan tokoh-tokoh terkait. Nah, waktu itu teman-teman saya ada yang ikut STAN, kemudian saya tanya, STAN itu sekolah apa? Ternyata Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saat itu kemudian saya kemudian ya mulai mencari-cari tahu jurusannya apa aja, sekolahnya gimana, dan memang pada saat itu saya sangat tertarik dengan sekolah kedinasan ini karena memang waktu itu jujur memang dari saya memang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi kalau memang mau kuliah itu memang butuh dana. Nah, dan memang saat itu akhirnya saya memutuskan, wah gimana caranya kita harus tetap maju, tapi kalau bisa nggak nyusahin orang tua. Karena adik saya memang masih ada 3 orang waktu itu. Akhirnya ya saya cari-cari tahu, kemudian modal saya waktu itu adalah saya cuma beli buku psikotes. Saya ingat banget bukunya kecil. Itu ada isi-isi soal psikotes, kemudian saya belajar dari situ selama 2 minggu lah sebelum ujian. Dan bukan buku ujian STAN?
Bukan, itu Oh, waktu bukan. itu Oke. psikotes biasa lah. Saya Hmm. ketemunya di Gramedia lah. Karena memang dana terbatas ya kita cari yang buku-buku murah aja. Ya. Menarik. Kemudian Lanjut. kemudian saya ikut ujian ya disertai dengan ikhtiar ya, kita sholat, kita minta sama orang tua. Dan memang pada saat itu kalau saya boleh saran dengan teman-teman semua, ketika mau ikut ujian sebelum keluar rumah minta doa sama ibu, itu yang Luar paling biasa. penting menurut saya. Karena Penting menurut banget. saya biasa-biasa aja waktu SMA. Saya bukan yang tergolong pintar, ya cuman mungkin karena doa orang tua yang memang akhirnya mendorong kita untuk masuk ke STAN waktu itu. Jadi singkat kata memang kenapa saya memilih STAN itu karena memang faktor ekonomi. Karena saya pilihannya antara kuliah atau langsung bekerja ketika lulus SMA. Kemudian yang kedua memang saya melihat pada saat itu ada masa depan untuk ketika kita memasuki Kementerian Keuangan. Tapi sempat ini Rik, nyoba SBMPTN atau UMPTN. Dulu, zaman kita namanya SPMB, saya Oh iya, ikut. SPMB, benar-benar. Ya, ya. Jadi memang saat itu saya ikut SPMB, kemudian saya diterima di Universitas Sriwijaya waktu itu. Wow. Iya, jadi memang waktu itu memang lucu ketika daftar STAN, kan kita dikasih 3 pilihan waktu itu. Betul. Antara pertama Prodip 3 dan Prodip 1, kemudian 3 pilihan jurusan kan. Jurusan ya, oke. Nah, saking saya nggak mau jauh dari orang tua saya waktu itu, saya milih prioritas pertama itu Prodip 1 baru Prodip 3. Oh gitu, Prodip 1 dulu baru 3, oke. Prodip 3 ya. Nah, kemudian pada saat itu saya dimarahin sama panitia, nggak bisa gini deh. Harusnya D3 yang di atas baru D1 yang di bawah. Urutan pilihan ya. Kemudian barulah saya, ya sudahlah saya ikutlah pilihan pertama Bea Cukai, kedua pajak, kemudian yang ketiga anggaran. Karena memang saya ngelihat ada senior yang kuliah di STAN itu jurusannya Bea Cukai. Jadi at least adalah buku-buku yang bisa nurun ke saya gitu kan. Iya. Gitu sih. Nah, ini nih, kalau Rik boleh sempat kita bacain dulu nih beberapa Twitter komen dari teman-teman di Twitter. Sedih banget baca Twitter hari ini ya. Sedih banget nih. Yang pertama Rik nih, komennya apa nih ya? Sinau sing tenanan do dan iso melebu STAN almarhum bapak. Ternyata malah gini. Aduh, ya Allah. Ya. Gimana rasanya Rik kalau orang tua udah pengen anaknya masuk STAN, dia udah belajar serius, ternyata tutup di tahun 2020. Ada komentar? Ya memang ini sih tahun ini tahun sulit buat kita semua. Banyak cobaan yang terjadi tahun ini memang. Cuma menyikapi PKN STAN kemudian tidak dibuka tahun ini ya memang merupakan berita yang tidak menggembirakan buat kita semua, termasuk saya yang alumni juga. Karena saya tahu banget sekolah kedinasan itu merupakan salah satu way out buat mereka yang memang agak terkendala dengan biaya untuk melanjutkan kuliah. Itu salah satu way out yang mungkin kalau jadi rating itu mungkin itu dulu pilihannya, baru kemudian kerja atau kerja sambil kuliah. Ya memang sedih banget, cuma percayalah bahwa hidup nggak akan berhenti ketika lo nggak bisa meraih cita-cita lo, karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang memang lebih baik cita lo, karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang memang lebih baik. Luar biasa. Karena memang ya mungkin kalau belajar dari pengalaman saya juga yang tadinya saya nggak tahu, tadinya saya bukan mau masuk jadi mau kerja di mana Rik? Rencananya Rik kalau nggak ke STAN. Tadinya walaupun mau jadi preman atau parkir. Ya karena memang kendala biaya waktu itu, jadi cita-cita saya waktu itu sudah kalau memang tidak masuk STAN saya akan coba kedinasan yang lain ya, semacam Akpol dan bla 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 lah. Cuman memang waktu saya lulus umur masih 17, jadi cuman STAN dan SPMB yang bisa mengakomodir saya waktu itu. 17 tahun saya waktu lulus. Karena memang saya SD 5 tahun udah SD Pak, jadi memang agak-agak. Jadi orang tuanya luar biasa. Ya. Oke, ada satu lagi nih Rik, kita mau bacain komen di Twitter yang sakit banget dari Aoba Josai. Seandainya tahun kemarin aku bisa lari 1 detik lebih cepat, jadi dia udah masuk tahapan kedua ya. Andai saja saya lari lebih jauh untuk beberapa meter lebih jauh tahun lalu,
And that was the saddest memory saat ibu melihat aku dari pinggir lapangan dan nggak bisa menyelesaikan putarannya. Luar biasa. Ingat nggak pas berarti dia waktu pas muter-muter lapangan itu? Itu momen yang nggak bisa gue lupain, Is. Karena terus terang aja, waktu gue tes di Palembang, kan memang kita tesnya rame-rame sih, ada sekitar 10 orang yang waktu itu tes bareng kan, antara Prodip 3 sama Prodip 1 digabung. Nah, kemudian ada anak yang waktu itu lulus juga, ikut tes sama saya. Itu macam-macam. Ada yang memang pegawai lulusan SMA biasa. Ada yang atlet lari. Serius? Yang betul, swear. Kemudian ada juga yang ada sekolah SMA Taruna Nusantara waktu itu. Jadi mungkin hari-hari mereka memang sudah biasa dengan kegiatan fisik. Taruna Nusantara itu ya? Kemudian temannya Mas Guntur ya? Betul. Nah, kemudian adalah saya yang kemudian ikut juga di situ. Kemudian masih yang memang masih kurus, lari ya bisa lari, cuman ya lumayan lah gitu ya. Ya. Kemudian begitu tes kan, saya ingat waktu itu 12 menit waktunya. Lari keliling lapangan besar 12 menit. Saya udah ngap-ngapan waktu itu. Yang ada di benak saya cuma doa. Saya ingat muka ibu saya. Kemudian saya selalu istighfar dalam hati, jangan sampai jatuh ya Allah. Kalau memang ini takdir saya di sini, mohon mudahkanlah. Tapi kalau tidak, maka tunjukkanlah yang terbaik. Itu yang ada dalam hati saya. Gitu. Sambil saya terus-terusan istighfar waktu itu. Jangan sampai saya cuma takut saya jatuh aja waktu itu. Karena waktu itu kita sudah tidak berpikir juara-juaraan lah, karena memang waktu tes kan yang bisa melampaui 12 menit berlari kan. Singkat cerita, setelah 10 menit kemudian yang atlet lari tadi, kalau kita semua udah ngos-ngosan, dia malah sprint setelah 10 menit itu. Keren. Jadi bayangkan saya yang lagi ngos-ngosan, saya yang lagi megap-megap, kemudian ada atlet lari yang sprint setelah 10 menit. Mental kita down banget. Astagfirullah. Waduh, untung nggak pingsan gitu. Cuman ya alhamdulillah, qadarullah, kemudian saya bisa menyelesaikan 12 menit itu, kemudian dinyatakan lulus tes fisik untuk masuk STAN. Nah, ini inspirasi buat adik-adik nih, baik yang baru mau masuk STAN atau yang sedang kuliah di STAN. Mas Erik ini kan di kantor pusat Bea Cukai, beliau juga sering kali mewakili di event-event internasional, seminar Bea Cukai dan juga dunia, juga aktif juga di vokalis Bea Cukai. Nah, tapi pernah nggak ngerasa di underestimate apa dengan guru, orang lain, atau yang ibaratnya menjadi penghambat untuk meraih cita-cita seorang Erik gitu? Pernah ngalamin nggak gitu? Oh, pernah banget. Jadi gini, kalau saya dulu flashback ini mungkin cerita, cuman ya mudah-mudahan bermanfaat. Zaman saya SMP sampai SMA, saya termasuk orang yang punya kemampuan bahasa Inggris yang di bawah rata-rata. Jadi kalau zaman dulu SMA saya tuh kebanyakan memang dari keluarga yang menengah ke atas, jadi mungkin pada saat itu bahasa Inggris sudah merupakan hal yang biasa bagi mereka. Nah, namun tidak bagi saya. Ada suatu momen pada saat itu saya suruh nulis angka tree. Kemudian saya nulis bukan tree THRE, tapi saya nulis tree-nya pohon. Nah, kemudian itu emang agak bodoh sih ya. Mohon maaf. Ya. Dan sampai saya disiram sama guru saya di depan kelas waktu itu. Karena saya nggak bisa nulis tree kan. Nah, kemudian alhasil saya belajar. Ya itu yang membuat momen saya, waduh, saya diremehkan kemudian sama teman-teman satu kelas kan, dianggap ya memang tidak mampu segala macam. Kemudian saya berusaha sampai sekarang saya terus-terusan mengupgrade kemampuan bahasa Inggris saya. Dan alhamdulillah kemarin sempat mewakili Bea Cukai Indonesia, Indonesia di forum internasional, forum PBB. Jadi ada konferensi nuklir internasional waktu itu, dan saya didapuk sebagai salah satu moderator. Kemudian di hari berikutnya didapuk sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan dari Indonesia gitu. Amazing. Itu merupakan ya buat saya pribadi, mungkin buat orang lain itu hal yang biasa, tetapi buat saya yang waktu itu disiram sama guru saya karena nggak bisa nulis tree. Ini disiram beneran di depan kelas, disiram pakai air minum teman. Ya, akhirnya saya bisa mempresentasikan terkait struktur pengawasan nuklir di Indonesia di depan
forum internasional yang dihadiri oleh semua negara anggota PBB waktu itu. Oke, jadi kalau kita boleh summarize, you have to agree that STAN have changed your life. Sama, right? Absolutely. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, kalau tahun lalu itu ada 128.000 pendaftar. Bayangin, Rick. 128.000 pendaftar, yang keterima 2.600. Kalau tahun ini tutup, berarti kesempatan buat teman-teman untuk mencoba belum bisa, dan kita perlu semangati mereka, Rick, supaya tidak patah semangat, tidak kecewa. Mungkin last statement dari seorang Erik buat mereka hype lagi, semangat lagi, mencoba lagi gitu. Buat adik-adik semua, adik-adik saya semuanya dari latar belakang apapun, dengan kemampuan finansial apapun, ketika satu pintu ditutup, yakinlah bahwa masih ada pintu yang lain. Betul. Masih ada harapan di tempat yang lain. Jadi kalau memang PKN STAN tidak menerima pendaftaran tahun ini, mungkin Allah menyiapkan skenario yang lebih baik buat adik-adik semua. Tetaplah berusaha, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Toh kalaupun PKN STAN tutup, masih ada yang lain. Masih ada sekolah kedinasan lain, masih ada kampus-kampus negeri dengan kualitas yang sangat baik, saya pikir. Jadi tidak berhenti di situ. Selagi itu kalau memang adik-adik semua masih berkeinginan untuk ikut ujian STAN atau berkeinginan untuk menjadi salah satu mahasiswa STAN, masih ada rentang waktu 1 tahun untuk mengupgrade diri, mempelajari bagaimana soal-soal yang biasanya keluar di ujiannya STAN. Jadi siapa tahu waktu setahun itu bisa mempersiapkan diri, ketika tahun depan kemudian dibuka lagi bisa lulus di PKN STAN. Saya doakan semua. Amin. Sambil Bang Erik, saya juga berdoa semoga tahun depan dibuka lagi dan bisa mengambil kesempatan, termasuk dari saya pribadi dan Erik yang mungkin kurang beruntung secara finansial waktu itu, dan punya kesempatan untuk merubah hidup ke depannya. Thank you banget, Rik. Semoga lancar. Siap. Salam buat keluarga ya. Sama-sama Pak Dokter. Amin. Mudah-mudahan juga lancar di sana puasa dan studinya. Sama-sama. Thank you, Erik ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.